dengan izin Allah, dengan segala keterbatasan, kita masih bisa melanjutkan melazimi majelis-majelis yang sudah kita tetapkan sebagai satu kebiasaan yang kita lazimi, yakni malam Ahad pertama dan malam Ahad ketiga. Mudah-mudahan ini bagian daripada wujud nyata upaya kita untuk membuktikan bahwa kita adalah hamba Allah. Mari kita syukuri, karena dalam syukur itu banyak sekali maslahat-maslahat yang bisa kita petik. Nah, ini syakartum la'azidannakum. Allah tambah. Pertambahan itu tentunya kita tidak menghitungnya dengan nominal, tapi pertambahan itu bertambah kebaikan-kebaikan yang kita bisa raih dari Allah. Sebab perjalanan hidup ini sering kita dengar orang tua kita bilang, ya, persiapkan masa depanmu. Ya, terakhir saya sadari bahwa masa depan yang sering diabaikan itu adalah masa depan akhirat. Padahal masa depan dunia itu akan ditinggal. Sesukses apapun karir kita, maka masa depan akhirat dunia itu akan kita tinggal. Sesukses apapun juga. Jadi presiden misalnya, tinggal. Jadi orang terkaya di muka bumi misalnya, tinggal. Oleh itu, masa depan yang kita maksudkan adalah mulai kita harus sadari bahwa masa depan yang panjang, masa depan yang tidak ada akhir, dan itu akhirat. Muqaddimah akhirat itu adalah kubur. Kubur itu muqaddimahnya. Kalau di muqaddimah ini kita baik, maka yaumul hisabnya baik. Maka yaumul qiyamahnya baik. Akhirat kekalnya baik. Tapi kalau masa depan yang kita persiapkan masa depan kekinian, wah itu kita nanti terperangah. Kita sudah meraihnya sedemikian rupa, berpayah-payahan, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Ternyata dengan begitu mendadak kita tinggal. Ya. Kadang-kadang kita kalau ingat begitu tuh kita takut mati, ya. Salah. Karena mati itu pasti. Kita takuti pun atau kita tidak takut pun sama. Dia pasti datang. Aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyada. Di mana saja kamu berada, maut itu akan menghampirimu walaupun kamu dalam benteng yang kokoh. Maut itu tidak bisa dihindari. Nah, yang jadi celakanya itu kalau kita cuma takut mati. Nah, takut mati itu salah. Nggak usah takut mati, karena mati itu pasti. Tapi bagaimana mempersiapkan mati? Barangkali dalam bahasa yang sering kita dengar, husnul khotimah. Husnul khotimah itu digapai oleh mereka-mereka yang penghambaannya kepada Allah sampai akhir hayatnya. Nah, yang menarik itu mungkin malam hari ini saya coba akan fokus membahas
ada dua sisi penghambaan itu. Saya nggak ngarang, cuman saya alih bahasakan dari kalimat-kalimat tutur kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Saya nggak ngarang. Ada dua sisi penghambaan itu. Sisi ucapan, sisi perbuatan. Dua sisi. Dua sisi penghambaan. Ucapan, perbuatan. Ucapan itu juga terpilah lagi. Ucapan hati, ucapan lisan. Perbuatan juga begitu. Perbuatan hati, perbuatan lisan. Ya. Apa sih ucapan hati? Ucapan hati itu keyakinan, akidah, kepercayaan. Kalau ucapan hati itu benar, maka ini modal. Kepercayaannya benar, keyakinannya benar, keimanannya benar, akidahnya benar. Maka ini modal dasar. Ucapan lisan, ya perkataan-perkataan, termasuk pengucapan kalimat-kalimat thayyibah, kalimat syahadat misalnya. Nah, perbuatan juga demikian. Perbuatan hati, perbuatan badan. Karena lisan tidak bisa berbuat, lisan hanya berucap. Maka ucapan lisan, ucapan hati, ucapan lisan. Perbuatan juga begitu, perbuatan hati, perbuatan badan. Badan tidak berucap, tapi berbuat. Nah, kalau ini benar, maka benarlah penghambaan seseorang itu. Yang sulit itu mendeteksi hati. Tapi kita tidak diperintahkan mendeteksi hati. Kita diperintahkan membaca lahir, lisan, dan badan. Orang itu sopan loh, ucapan-ucapannya lembut, misalnya gitu ya. Tindakan-tindakannya juga tidak kasar. Tapi hatinya kita tidak tahu. Apa yang diucapkan hatinya? Apa yang diperbuat hatinya? Kita tidak tahu. Apakah dia mempersiapkan masa depan dunia atau masa depan akhirat? Kita tidak tahu. Ya. Saya tadi sholat di Adua. Saya di sop depan. Di samping saya orangnya sangat bersahaja. Orang tua,
kayak pecinya Ustadz Deden, kacamata, ada jenggot sedikit kayak saya, wajahnya bersih, pakainya sederhana, lengan pendek. Tapi ada yang punya tampilan ustadz lah gitu ya. Ustadz itu mengambilkan mic, siap-siap Pak katanya. Dia taruh di kepala orang yang di samping saya, yang saya bilang tadi sederhana tadi. Padahal dari sisi tampilan, yang memberikan mic itu lebih punya tampilan gitu, meyakinkan kalau dia memang pantas jadi imam. Tapi rupanya dia tahu bahwa yang layak dia tunjuk jadi imam itu yang di sebelah saya ini. Kalau saya memang tidak dikenal ya. Begitu dia selesai salam, saya wajahnya sederhana tapi polos gitu ya. Jadi kita tidak bisa melihat dari sisi lahiriah semata-mata. Ya, bangsa Indonesia ini 10 tahun tertipu kan dengan wajah lugu. Nggak taunya luar biasa kan. Di akhirnya baru kita tahu. Sumpah serapah kan. 80 tahun. Iya. Baru kita tahu itu di persiapan panjang. Nah, khalifah yang 4 itu juga tampilannya sangat sederhana. Abu Bakar Siddiq misalnya, orangnya kurus, celananya suka melorot kalau dia pakai celana. Umar bin Khattab tampilannya kasar, tapi masya Allah ini jadi sahabat utama. Ali bin Abi Thalib seorang intelektual yang luar biasa, ucapannya cukup menggambarkan kematangan jiwanya. Nah, yang jadi persoalan itu bagaimana kemasan kita tidak hanya kemasan lahir. Maka disebutkan Ibnu Qayyim al-Jauziyah di sisi lain, inna min azamin ni'am badal iman wal Islam syatu tasawur. Sehatnya cara berpikir. Wasit kunyah atau dalam kalimat lain syatul iroda. Kemauannya sehat. Iroda. Tidak menggambarkan lahiriah enggak. Nah sekarang orang sedang terkagum-kagum dengan Menteri Purbaya. Purbaya itu saya ingat dulu waktu saya masih suka baca buku-buku komik perwayangan itu. Purbaya itu Gatot Kaca itu. Nama lainnya Raden Purbaya. Kaca itu. Orang lagi terkesima. Yang tadinya orang terkesima ngelihat KDM ya, KDM dengan sederhananya sering berpakaian putih-putih, topi belangkon itu yang ciri khas Jawa Barat itu. Ya. Nah, Allah juga menyebutkan ya, wallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang menciptakan hidup dan mati untuk menguji kamu ahsanu amala. Yang paling baik amalnya, bukan paling banyak amalnya. Jadi bukan kuantitas tapi kualitas. Artinya kalau kuantitas banyak juga boleh asal kualitas sudah masuk. Nah kualitas ini jaminannya hati. Apakah keyakinannya benar, tasawurnya benar tadi itu? Apakah irodahnya benar? Itu ukurannya. Sehingga digambarkan dalam kalimat lain Ibnu Qayyim al-Jauziyah itu menyebutkan bahwa perbuatan hati yang paling
pokok itu adalah cinta. Cinta karena Allah, benci karena Allah. Karena itu modal dasar wala dan bara dalam Islam. Wala dan bara dalam Islam. Cinta karena Allah, benci karena Allah. Ya. Berharap. Ya. Berharap. Kemudian ikhlas. Ikhlas itu mudah mendefinisikannya. Berbuat semata-mata karena Allah. Tapi untuk berbuat seperti itu gak mudah. Gak mudah. Jadi kalimat yang mudah kita ucapkan tuh ikhlaslah. Mudah kita ucapkan. Tapi untuk betul-betul mempraktekkan itu berat. Karena yang tahu kita ikhlas atau tidaknya itu kita sama Allah. Orang lain bisa kita kecoh. Tahu-tahu dia lagi nyalon, ternyata begitu baik. Oh, lagi nyalon nih. Cari suara. Di ujung baru kita tahu gitu ya. Nah. Kayaknya sangat tawadu gitu ya. Mendekati para ulama. Ulama dijadikannya cawapres kan gitu ya. Karena ingin memungut suara terbanyak dari umat Islam. Khususnya waktu itu di Yaman itu ya NU, Nahdlatul Ulama 80 juta, bayangkan coba, sepertiga itu sudah teraih kan. Akhirnya cuma tukang motong pita aja. Gitu. Nah itu yang perlu kita renungkan begitu. Saya baru beberapa hari ini membuat akun ya. Saya tadi sore memposting ya. Baru 2 hari ini saya jujur aja ya. Ini TikTok. Ya. Baru 2 hari ini saya. Apa akun TikTok akun apa sih? Apa yang nomor WA tuh? Ya, Allah alam. Jadi saya coba tadi posting, bahagia itu akan selalu ada pada mereka yang pandai bersyukur. Terus saya komentari bawahnya itu, renungan untuk mencari kebahagiaan. Oh, semua orang mencari kebahagiaan. Semua orang. Tapi mereka tidak tahu kuncinya. Ternyata kuncinya pada hati. Karena bersyukur itu di hati. Jazakallah. Bersyukur itu di hati. Terus saya merenung. Pantas ya. Orang selama ini salah. Karena dalam tasawurnya itu tadi mengumpulkan cuan sebanyak-banyaknya. Padahal itu bukan masa depan. Menabung untuk masa depan. Coba bayangkan. Ini kita sudah banyak mendapatkan pembiasaan-pembiasaan, kalimat-kalimat, paradigma-paradigma yang sebetulnya salah kaprah. Menabung, memikirkan masa depan. Coba. Masa depan itu apa? Bangun rumah yang bagus, punya mobil yang mewah. Gitu ya. Nyekolahkan anak lancar, mau perlu apa-apa kita enak, shoppingnya di tempat-tempat yang terkenal. Tahu-tahu durasi hidupnya selesai. Durasi hidup kan mendadak, off-nya mendadak gitu loh. Masya Allah ya, alhamdulillah ya, nikmat sekali loh. Nikmat ini. Nikmat ini bentar nikmat. Karena gulanya tidak terlalu terasa, jadi nikmat.
Sampai mana tadi saya? Makan di restoran. Masa depan. Jadi kita sudah terlalu banyak diemong, dininak bodoh-bodohkan, bahkan sebetulnya lingkungan kita membodohi. Persiapkan masa depanmu dari sekarang. Kamu mau jadi apa kalau kamu nggak sekolah? Maka saya setuju dengan ucapannya Rocky Gerung. Ijazah itu tanda kamu pernah sekolah. Tapi belum tentu pernah berpikir. Kenapa? Berpikir itu ada produk berpikir. Apa produk berpikirmu? Kalimat ini saya sitir juga dalam rapat di sekolah tadi. Ya, ada Pak Andri tadi hadir. Saya katakan bahwa, nah ini produk berpikir kita SD ini. Bagaimana kita melanggengkan produk ini sampai panjang usianya? Sampai saya sudah dalam kubur, saya bilang tetap jalan. Nah nilainya ada. Kenapa? Karena kita ingin berbakti lewat dunia pendidikan, mencetak anak bangsa yang punya 3 kecerdasan. Ya, 3 kecerdasan ini miskin, anak bangsa ini miskin. Paling-paling yang kedua nanti, 1 kecerdasan spiritual, mengenal Allah, mengenal Rasul, mengenal Islam. Itu spiritual. Ya. Yang kedua, kecerdasan intelektual. Oh, ini sederet gelar mereka. Tapi saya mutmain dengan pikirannya Rocky Gerung dalam konteks ini. Kalau Anda punya ijazah S1, S2, S3, tanda Anda pernah sekolah. Tapi belum tentu pernah berpikir. Kalau berpikir ada produknya, berpikirnya apa? Sekecil apapun produk mesti ada produknya. Nah alhamdulillah sejak muda saya terbimbing untuk itu. Dengan pertolongan Allah saya terbimbing. Saya biasa membangun komunitas dari sejak muda. Saya membangun komunitas. Kenapa? Berat sama dijinjing, ringan sama dipikul. Ya. Berat sama dijinjing, ringan sama dipikul. Jadi kita merasakan kebersamaan. Dan itu saya alhamdulillah sukses gitu ya. Di tiap tahapan-tahapan itu sukses. Kesuksesan itu tidak diukur karena saya top, enggak. Saya justru di belakang layar. Dulu saya ada namanya Majelis Talim Fasbil Khairat. Itu tahun berapa itu? Tahun 80-an. Ya. Tahun 80-an. Itu saya coba gagas orang lain yang saya tunjuk jadi ketua. Sekian periode saya kenal dengan Pak Nurdin. Saya tunjuk juga jadi ketua juga di akhirnya, menggantikan yang lama. Saya di belakang layar tidak jadi apa-apa. Dan saya sudah bahagia begitu tuh. Bahagia begitu. Kenapa? Majelis ini besar. Kita sampai mengadakan majelis di rumah-rumah para pejabat. Kalau begini pendengar yang diuntungkan, saya nggak diuntungkan. Nggak, intermezzo aja. Jazakallah. Nah, pejabat-pejabat, terutama di tingkat kota media, pindah dari rumah ke rumah pejabat semua.
Pak Nurdin sempat menjadi salah satu ketua waktu itu di periode tertentu. Beliau saya angkat jadi ketua MTF, Majelis Ta'lim Fasbul Khairat. Dan hari ini hasilnya ada. Kita gedor. Umat itu kita gedor jiwanya. Ya, oleh sebab itu saya juga tidak salahkan metodenya majelis jemaah tabligh itu, diketok rumah-rumah itu. Ada manfaatnya. Di kampus juga saya begitu juga. Majelis Ta'lim Ulul Albab di dunia waktu itu. Ulul Albab belum seterkenal sekarang belum. Nah, sekitar berapa? Tahun 2016 apa ya? Enggak, 2006 atau 2008. LP3UI. Itu jilid 2, jilid 1-nya sebelum tsunami. Kenapa? Karena beban yang akan kita pikul ini, yang kita persiapkan untuk masa depan yang panjang ini tadi itu ya, tidak bisa kita pikul sendiri. Nah, oleh sebab itu antum beruntung kalau masih menekuni majelis yang tinggal berapa orang ini, nggak jadi masalah. Ini kan proses. Paling tidak antum sedang mentarbiyah diri antum. Nah, sampai sekarang saya tidak punya kiat bagaimana agar anggota itu tidak terpreteli satu persatu. Itu saya belum punya kiat. Kita ini kan seiring dengan perjalanan waktu terpreteli satu persatu. Kalau terpreteli itu pindah tempat, kemudian dia tetap eksis bahkan lebih hebat, nggak ada masalah. Kenapa saya singgung ini? Kita punya tugas berat. Iqamatuddin. Surat 42 ayat 13. Iqamah Iya, Iqamatuddin. Antum melihat dalam surat Asy-Syura ayat 13. Ini dibebankan pada orang-orang hebat. Kita kebetulan bukan orang hebat, tapi kita mau jadi pengikut orang-orang hebat. Gitu ya. Kita tahu kita bukan orang hebat. Tapi kita mau ada di barisan orang-orang hebat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Syar'a lakum minad din ma wasa bihi Nuha wallazi auhayna ilaika wa ma wasaina Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimuddin. Jadi beban pertama ini diamanahkan Allah kepada Nuh, Nabi Nuh. Kemudian para Rasulullah SAW sebelumnya kepada Nabi Ibrahim, Musa dan Isa alaihissalam. Anak Imuddin. Nah, kerjaan ini tidak bisa dipikul sendiri. Tidak bisa tuntas di zaman kita. Kita cuma mengikuti proses. Kita ingin senantiasa terlibat dalam setiap proses itu di zaman kita masih hidup. Kenapa? Ada yang meringankan kita. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kamu pada Allah semampu kamu. Bukan semau kamu. Fattaqullaha mastata'tum. Jadi dalam konteks ini, bagaimana kita action sesuai dengan yang kita bisa lakukan? Saya katakan tadi, saya sudah sering LP3 itu pernah tenang loh, di mana-mana loh.
Sampai-sampai ada umahat itu sebelum saya masuk ya. Ada umahat itu yang ngomong sama uminya. Tolong sini bilang sama siapa? Iya ya. Tolong sih ini bilang sama Ustadz, ajak suami saya sih gabung di P3W agar punya jiwa kepemimpinan. Ada yang bilang begitu. Saya bilang non uminya nggak bisa. Oh, saya nggak kenal suaminya. Harus ada alasan dulu suaminya didorong ke sini. Ya. Saya pernah bawa tim dulu P3W jilid pertama itu. Saya bawa tim ke tsunami itu. Belum ada SAR. Pokoknya kita tekad aja yang membaca tekad ini. Sekian belas orang termasuk Ustadz Nur Hidayat, Ustadz siapa? Saifullah ya. Saifullah. Gitu. Ustadz Yunus ya. Nah, salah satu anggota saya diculik oleh aparat. Karena kita beda. Saya punya jiwa harokiyun. Beda. Dakwah saya bukan hanya sekedar dakwah ceramah-celemeh. Saya ingin menyadarkan orang pada pokok persoalannya, qomatuddin. Jadi saya di sana kesempatan itu saya gunakan bagaimana saya bisa nembus ke apa itu Aceh, Gam. Saya lacak, ketemu saya. Lacak ketemu. Ini saya ceritakan pengalaman ini agar kita masih punya jiwa seperti itu, jiwa pergerakan, menghubungkan mata rantai. Ya. Karena Islam itu bukan agama ritual saja, tapi agama pergerakan, agama perubahan. Ya. Saya ketemu, Gam itu saya ketemu. Begitu keculik, saya datang mereka. Ustadz, wallahi dijamin kalau kami yang lakukan, saya mesti tahu. Antum pulang saja, bukan kami. Wah, nggak ada lain ini. Mesti aparat nih. Siapa yang kenal Ibnu? Antum ya? Ibnu itu keambil. Sudah saya bilang dengan teman-teman, walaupun gagasan saya ini ditolak teman-teman. Teman-teman kira saya pengecut gitu kan. Gak usah tanding beranilah sama saya bilang gak usah. Saya sedang berpikir yang lebih maslahat. Daripada kita ngurusi anak yatim sekian orang, karena dia akan menculik lagi, mendingan kita ngurusin yang satu ini aja dah. Kita kehilangan satu orang, kita pulang. Kita pulang, karena ini sinyal kepada kita bahwa kita disuruh pulang oleh mereka. Karena kita bukan sekedar ikut cewek-cewek dalam persoalan bencana tsunami, bukan. Pulanglah kami, pulang. 1 minggu di Lampung, Ibnu itu diturunkan di depan SMA Wai Halim. Jadi dari utara sana itu pakai tutup muka, tutup mata, tidak pakai baju. Jadi kalau dia kabur kan ketahuan kan. Kayak begitu maksudnya. Tiap wilayah ganti supir. Ganti supir. Mereka mampir di pos, tapi Ibnu nggak tahu pos apa. Diturunkan di depan sama Halim, tidak pakai baju, dilemparin baju kaos saja. Dia cerita itu, nangis, dia cerita. Dia menyaksikan hal-hal yang di luar nalar, kelakuan kelompok yang menculik dia itu, atau perempuan segala macam, udah berdarah-darah lah.
perkosa segala macam itu. Pulang. Kenapa? Karena kita beda dengan yang lain. Kita punya mental iqamatuddin. Mental iqamatuddin itu akan merangkai rantai yang terputus. Jadi LP3 ini sempat tenar dulu. Tapi saya bela dengan jiwa saya, LP3 itu tidak terlibat. Teroris itu tidak terlibat. Termasuk saya tidak terlibat. Jangan diganggu saudara. Nah kembali kita, iqamatuddin ini kan agak asing di telinga. Kenapa? Para dai khotib-khotib jarang ngomong itu. Padahal itu bagian daripada ittaqullah haqqa tuqatih. Antum bayangkan saja di sini kan. Disyariatkan bagi kamu ad-din yang pernah diwasiatkan kepada Nuh, kepada engkau, kepada Ibrahim, Musa, wa Isa, anak Ibrahim. Apa itu Ibrahim? Ya untuk syariah, tegaknya syariat dalam menata kehidupan pribadi, keluarga, bangsa, negara. Maka kadang-kadang saya juga bertanya-tanya, ya. Sampai sekarang kalau tidak salah masih tetap ya. Tiap tahun di Istiqlal itu disponsor oleh negara mengadakan peringatan hari-hari besar Islam, nuzul Quran. Tapi kesadaran tentang nuzulnya Quran itu tidak dibangun itu. Mereka tahu nggak? Mereka sedang memperingati turunnya satu wahyu Allah yang lengkap dan utuh untuk menata kehidupan. Diperingati mereka itu. Mau nggak mereka kalau dengar ayat satu saja ayat? Inna dina indallah Islam. Mau nggak mereka? Ya. Orang-orang yang pada berdasi hadir di Istiqlal itu mau nggak mereka? Atau satu ayat udkhulu fi silmi kafah. Masuklah kamu kepada Islam secara totalitas. Mau nggak mereka? Nggak mau. Tapi mereka peringati. Itu kan satu bentuk pembodohan kan. Saya tidak mencela peringatannya, enggak. Walaupun dalam masa muda saya menyatakan itu enggak begitu penting itu karena Rasulullah tidak pernah mengajarkan itu. Tapi yang penting mengamalkan itu. Saya belum seberani hari ini mengucapkan, kamu mau nggak mengikuti satu saja wahyu itu? Nggak mau kalian. Padahal kalian peringati setiap tahun. Nuzul Quran. Coba. Peringatan nuzul Quran. Presiden hadir. Pembicaranya juga orang yang paling tenar zaman itu. Tiap tahun diadakan itu. Di Istiqlal. Maulid Nabi memperingati lahirnya Khataman Nabi Sayyidul Mursalin yang seluruh ucapannya benar. Kemarin saya buka di YouTube, di TikTok ya, ada orang ngomong gini, Rasulullah itu juga pernah ngeprank masyarakat Madinah. Wah ini kan kalimat pelecehan. Memang kalau dilihat secara lahir ya, sepertinya ngeprank. Rasulullah mengajari orang cara bercocok tanam kurma. Salah, gagal. Nah itu ingin menjelaskan sebetulnya, itu Allah mengatur sedemikian rupa, ingin menjelaskan Muhammad itu manusia biasa, hanya dibimbing wahyu. Keteledorannya tentang penanaman kurma itu Allah desain seperti itu agar keasliannya sebagai manusia terbukti betul-betul dia manusia, bukan malaikat dia.
Jadi kalau orang bilang dia kan Rasul, bagaimana ngikutinya? Enggak, bisa kita ikuti. Buktinya bisa memproduk para sahabat 120.000 lebih sahabat utama, bahkan melahirkan 3 kurun berikutnya, kurun tabi'in, tabi'ut tabi'in. Nah, jadi kita sudah terbiasa ya mendengar kalimat-kalimat masa depan, menabunglah, persiapkan masa depan. Kalau kamu tidak punya rumah, bagaimana masa depan kamu? Loh, kalau rumah di sini saja wajib, perlu, butuh banget kita, apalagi rumah di akhirat. Nah, pembahasan tidak sampai di situ, karena yang membahasnya juga takut gitu ya. Di depan itu kan orang-orang yang bisa melotot semua kan. Jadi ya pilih-pilih lah bahasa itu, pilih-pilih, minggir-minggir. Nah, saya kemarin khutbah di Poltekkes, saya marah, di hati saya marah, tapi saya tetap menggunakan bahasa-bahasa yang bisa dipertanggungjawabkan gitu. Karena di depan ada 1 baris, di tengah kosong ada 1, 2, belakang numpuk, nyender di belakang. Ini sudah mulai khutbah ini. Jadi belum ngajak orang bersyukur, saya menyampaikan saya sudah hampir 4 tahun saya bilang saya tidak masuk masjid ini. Saya biasa khutbah di sini. Barangkali orang-orang yang mengenal saya mungkin sudah tidak ada. Tapi ingin saya sampaikan kepada antum semua bahwa masuk masjid itu ada adabnya. Ya. Pertama-tama masuk, melangkahkan kaki kanan dulu, kalau keluar kaki kiri dulu, kemudian tahiyatul masjid, kemudian ambil sop terdepan, bukan nyender seperti kalian tertawa terbahak itu. Saya malah kepengen dibubar aja sekalian gitu. Enggak, cuma 1-2 orang yang maju ke depan. Ini kalimat yang begitu nyata tidak terdengar. Kenapa? Karena hati tertutup. Telinganya dengar tapi nggak terdengar. Jadi bagaimana peringatan setiap Jumat ittaqullah haqqa tuqatih itu? Kenapa? Karena itu kalimat yang biasa kita dengar, tetapi maknanya tidak terhunjam. Mulai saya membahas takwa itu kan. Jadi fenomena ini bukan hanya di bawah, di atas lebih parah lagi. Menjadi pencuri-pencuri berdasi, berjas, jenderal pencuri. Katakan gitu. Akhirnya acak-acakan khutbah saya itu. Karena misinya marah gitu ya. Kalau sebelum saya masuk kemarin 3 tahun yang lalu tuh saya khutbah di dinas pajak apa ya. Terus saya pesan dengan KMI, nggak usah lagi lah ke sana lah. Bayangkan saya sudah khutbah, itu baru berdatangan 1-2. Penting mana sebenarnya, kerjaan atau hayal falah? Mari rebut kemenangan. Kemenangan apa yang antum kerjakan tadi? Kantor. Orang sudah waktunya istirahat kok, boleh sholat, cuma tidak ada yang melarang kok. Ya. Kalau ada pimpinan yang melarang, temukan dengan saya. Marah juga saya. Nah, kembali kita bahwa memang kesabaran itu gampang mendefinisikannya. Tapi kalau sudah berbenturan dengan masalah yang berkaitan dengan kesabaran, saya kadang-kadang juga nggak lulus ujian. Sama dengan tadi itu, bahagia itu senantiasa ada pada mereka yang pandai bersyukur. Mendefinisikan syukur gampang, tapi untuk bersyukur nggak mudah. Bersyukur itu kita betul-betul mengakui ini nikmat dari Allah ini. Walaupun hanya singkong, ini nikmat dari Allah.
Sehingga kalau kita makan, kita merasa sedang mendapatkan kemuliaan dari Allah, dapat hadiah dari Allah berupa singkong gitu ya. Iya. Kemudian potensi yang dilahirkan singkong ini tadi itu kita gunakan untuk mentaati Allah. Syukur itu. Mendefinisikannya bisa banyak kita definisinya, tapi mengamalkannya sulit. Gitu. Kenapa? Ada ucapan hati, ucapan lisan, ya. Perbuatan hati, perbuatan badan. 4 ini kalau kita gorekan 2. Ini sisi penghambaan itu. Sisi ucapan, sisi perbuatan. Nah, kurikulumnya jelas. Al-Islam. Nah, Rasulullah sudah menggambarkan Al-Islam ya'lu wa la yu'la alaihi. Islam itu tinggi, tidak ada melebihi. Dari sisi apa saja? Hanya kita tidak pandai berdialog, hanya kita tidak pandai bantah-bantahan, sehingga kita kadang-kadang kalah dengan omongan orang lain. Ya. Yang jelas begini ya, kita tidak mungkin akan memetik bunga yang harum kalau yang kita tanam bunga bangkai. Itu bahasa sederhananya. Kita tidak mungkin bisa memetik bunga yang harum kalau kita cuma menanam bunga bangkai. Kita nanam juga, tapi bunga bangkai. Kita beramal juga, tapi amal kita yang sia-sia. Maka ya bersyukurlah kita beruntung jadi orang-orang beriman. Dalam surah Al-Mu'minun kan disebutkan qad aflahal mu'minun. Ya, aflah itu dalam bahasa tafsir yang pernah saya ketahui, aflah itu senantiasa untung. Bayangkan padi kita tanam beberapa butir saja, jadinya nanti satu pohon besar melahirkan sekian ribu butir. Aflah, selalu menang, selalu beruntung, selalu sukses. Siapa mereka? Alladzina hum fi sholatim khashi'un. Orang-orang yang khusyuk. Nah, salah seorang sahabat mengadu pada Rasulullah dengan muka yang mengharukan, sehingga waktu dia ngomong itu mata Rasulullah juga berbinar-binar. Ya Rasulullah, aku susah betul khusyuk ya Rasulullah. Apa diterima sholatku ya Rasulullah? Rasulullah bilang, diterima asal hatimu masih di situ. Artinya begitu kita melayang pikiran kita kemana-mana, ingat kita sedang sholat. Ya. Saya dapat ilmu ini cukup lama dulu ya, sekitar tahun-tahun 90-an. Saya dengar ada waktu itu Allahumma'arham Ustaz Muswiri Tahir, untuk kenal ya. Dia dalam salah satu ceramahnya yang saya sempat dengar, khusyuk itu hadirkan hati. Tatkala melayang ingat lagi kita lagi sholat. Melayang ingat lagi kita lagi sholat. Melayang kita lagi sholat. Ya, Rasulullah hampir menitik air mata, dia menasihati. Ya, yang gambarannya bahwa khusyuk secara ideal itu bukan hal yang mudah. Adakah mereka khusyuk secara ideal? Ada. Sahabat yang mau dia amputasi kakinya, dia minta dia amputasi waktu dia sholat. Kenapa? Konsentrasinya kepada Allah. Dia tahu kakinya dipotong, tapi sakitnya kaki itu dikalahkan oleh nikmatnya sedang berkhulwat kepada Allah. Jadi bukan berkhulwat itu kalau khusyuk itu sampai lupa diri, enggak. Dia ingat, tapi rasa sakit itu dikalahkan dengan rasa nikmatnya berkhulwat pada Allah. Nah, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatim khashi'un. Orang-orang yang sholatnya khusyuk. Saya juga kadang-kadang bertanya-tanya, kadang-kadang saya melayang-layang sholat itu. Nah, kalau saya lagi konsentrasi sih, imam berhenti karena putus ayatnya, saya bisa sambung gitu, potong. Sambung. Tapi kadang-kadang lewat.
Tadi rakaat pertama baca apa dia tadi ya? Nah, yang kedua, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Orang-orang yang melepaskan diri dari hal yang sia-sia, menjauhkan diri dari hal yang sia-sia. Kenapa? Antum mau memetik bunga yang harum tapi menanam bunga bangkai. Antum ingin mendapatkan sesuatu yang baik tapi antum menanam sesuatu yang sia-sia. Ini hidup ini menanam loh. Ada menanam sia-sia, ada menanam yang manfaat. Ya. Dalam surat An-Nahl ayat 97 kan disebutkan ya, man amila sholihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Wah, hayatan thayyibah ini bukan persoalan mudah. Ya. Mudah diucapkan itu. Hayatan thayyibah. Kenapa? Karena jangan biasa dimakan yang malu. Karena nanti akan Allah balas lebih baik daripada yang kita amalkan. Di antaranya itu tadi, kita menghindarkan dari perbuatan yang sia-sia yang tidak ada guna. Ya. Maka saya sudah lama meninggalkan. Dulu waktu saya masih muda ya, itu kadang-kadang sampai nggak begadang itu, main gaple itu, masukkan kalau kebagian lagi double 6 itu ya, rasanya bangga benar kalau double 6 itu bisa masuk gitu ya. Bangga benar. Itu syaitan luar biasa itu. Tapi kelebihannya apa? Saya walaupun begitu, saya nggak pernah tinggal sholat. Jadi kalau waktu sholat tuh saya bilang dengan teman-teman tuh, lu pegangin dulu kartu gua. Sholat saya, si bujang itu ya. Sholat. Saya nggak pernah tinggal sholat. Tapi teman-teman saya ya begitu semua zaman itu. Artinya sholat itu salah satu media pertolongan Allah. Saya membuktikan betul itu. Saya tidak pernah salah sholat. Apalagi bulan puasa. Ya, jadi main kartu itu wah, gaple maupun remi itu saya paseh banget di zamannya. Tidak pernah kalah saya. Benar-benar 100 kali main, barangkali kalahnya sama sekali 2 kali. Nah, kalau tenggelam di situ terus, masya Allah, nggak ketemu dengan antum hari ini saya enggak. Iya, ini saya ceritakan sebetulnya tidak terubah untuk saya ceritakan, tapi ini ibrah. Ini ibrah. Jangan tinggal sholat dalam kondisi apapun juga. Makanya saya tidak simpatik dengan mereka-mereka yang suka nunda-nunda sholat itu. Saya tadi siang, ini sore, itu azan saya lompat. Oh, asar ya. Tadi tidur-tiduran, ya, angkat wudhu saya. Begitu saya masuk ke kamar, buminya itu masih tidur-tiduran. Oh ya, kamu mau jamak ya antara asar dengan maghrib ya? Salah, saya bilang, kalau mau jamak asar dengan subuh. Itu bahasa marah gitu ya. Asar dengan subuh. Jadi asar nggak usah sholat, maghrib nggak usah sholat, isya nggak usah sholat, subuh nanti. Kalau sekalian bangun kan, buru-buru kan bangun. Jadi kalau menselamatkan Allah itu pengalaman hidup saya. Bergabung dengan orang-orang yang begitu itu saya sholat. Gitu ya. Nah, ya alhamdulillah. Sampai tua itu menjadi satu anu saya gitu ya. Pada anak-anak juga saya keras. Anak-anak saya itu belum TK, itu saya tenteng ke Masjid Al-Manan sana itu. Jangan. Yus itu dulu belum TK itu. Karena saya masuk sini 97. Jadi apalagi disebutkan wasta'inu bisabri wassalah. Carilah pertolongan Allah dengan jalan sabar dan sholat. Dan saya membuktikan itu. Ya. Ada satu ustadz
syakur namanya dia. Ya, Itu menghina sholat betul. Misionaris itu. Iya. Jadi dia meninggal kan ya? Udah. Aduh, tahu tobat apa enggak dia? Karena videonya yang nakal itu masih dia. Jadi dalil orang liberal. Iya. Jadi dia bilang sholat ini heboh betul dalam Islam. Pernah hanya disebutkan berapa kali cuma sholat. Tidak ada penjelasan itu katanya. Bagaimana sholat subuh, bagaimana sholat asar, bagaimana sholat maghrib. Nggak ada penjelasan. Ini kan memanipulasi. Penjelasannya kan Rasulullah. Enggak itu. Nah itu ya. Jadi memang kebencian musuh-musuh Islam itu juga kita perlu tahu juga. Musuh Islam itu sekarang memperat orang-orang Islam yang bisa menjadi kuda tunggangan mereka. Nah, bagi yang tidak bisa jadi kuda tunggangan, tidak bisa dijinakkan, awas. Itu ada pasal yang mengenainya itu. Saya sebutkan itu kemarin dapat baik. Saya kenal pasal saya bilang. Kenal pasal saya. Ya tapi saya bangga lah. Saya pernah tolak pinggang kok depan mereka itu. Melewati kamar Ridho dulu kan waktu di Polda ini saya teriak saya. Do, papa melawan mereka do, agar mereka tidak semena-mena. Oh, gitu. Saya dikawal oleh 2 orang kan. Saya teriak begitu lewat depan kamar Ridho. Teman-teman Ridho banyak pada dengar semua. Saya ingin memberikan spirit pada teman-teman anak-anak muda yang lain. Karena begini dalil mereka. Ustaz, semua anak-anak muda yang kenal semua sama antum. Tanya pada mereka, bilang, saya orang JI bukan? Nggak ada yang tahu. Tapi dikenalnya saya oleh anak-anak muda itu dari berbagai daerah itu, dari berbagai daerah di Lampung itu, sudah cukup bagi mereka bahwa saya adalah memang tokoh yang sedang dicari-cari mereka. Sampai di sidang itu saya mencak-mencak, saya tuding. Pak Hakim, dia asal ngomong itu. Ya tetap kena 3 tahun kita. Nah kembali kita, yakin, sadar diri, sadar batas. Kita hamba Allah. Kita hamba Allah. Dan itu Allah yang tetapkan kita sebagai hamba Allah. Dan Allah tetapkan kita dalam kebaikan. Kita menerima pesan-pesan wahyu. Hanya barangkali perlu kita lebih sadarkan lagi diri kita bahwa kita sudah memilih untuk diatur Allah. Kita sudah memilih untuk diatur Allah. Bukan sekedar kita menjadi Islam keturunan, tapi kita sudah memilih untuk diatur Allah. Karena kita tahu betul diatur Allah itu akan melahirkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Tetapi tatkala kita sudah mempersiapkan diri mengakui bahwa kita mau diatur Allah itu, siap-siaplah kita. Kita akan mendapatkan hambatan, tantangan dari syaitan jin dan syaitan manusia. Enggak hanya kita kok. Rasul yang kita ikuti juga begitu. Dalam surat 6 ayat 112 kalau saya tidak keliru. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'dhum ila ba'din dzurfal qawli ghurura wa law syaa rabbuka ma fa'alu fataru ma yaftarun. Jadi demikian akan menjadikan bagi tiap-tiap nabi itu musuh syaitan. Syaitan manusia dan jin. Ya. Yang membisikkan kata-kata yang menipu, kata-kata palsu. Palsu itu mental yang kumatudin itu perlu kita pupuk. Kita punya tugas besar. Ya, ada satu bahasa hikmah. Ya, saya temukan tadi ya.
Ya. Di ayyin ardin tata'u fa anta mas'ulun an islamiha. Ya. Di tiap bumi yang kau pijak, ini bukan hadis, tapi ini kata ulama. Kata ulama hasil perenungan mereka dari ayat-ayat Allah. Di mana bumi yang kau pijak, maka engkau bertanggung jawab atas keislaman penduduknya. Ya. Di bumi yang kita pijak, ini di mana saja kita berada. Tidak memandang di sebelah mana kita, timur, di barat, di utara, di selatan. Bumi yang kita pijak itu, disitulah kita bertanggung jawab atas keislaman penduduknya. Ya. Bahkan dilanjutkan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah, Allah akan menjauhkan orang-orang yang tugas hidupnya penuh kesadaran. Iqamatuddin itu, amar ma'ruf nahi mungkar itu dari campurnya dengan orang-orang yang merugi. Baru Ibnu Qayyim mensitir ayat wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa sholihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Ya. Demi masa sesungguhnya manusia itu akan merugi. Ya, siapapun dia akan merugi, kecuali orang-orang yang beriman, bermentausiah dalam kesabaran dalam hak. Nah, disebutkan oleh beliau bahwa orang-orang yang konsentrasi hidupnya, ya, berpikir tentang iqamatuddin itu tadi, maka dia akan terlepas dari pengaruh orang-orang yang merugi. Ya. Kenapa? Dia sibuk dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Ya. Barangkali walaupun ngalor ngidur, saya ingin menggarisbawahi, mari kita senantiasa membangun kesadaran diri. Ya, sadar diri, sadar batas. Ya, caranya bagaimana agar jiwa kita kuat? Karena dalam jiwa yang kuat terdapat badan yang kuat. Dalam jiwa yang lemah, maka segede apapun badannya, dia akan lemah dalam menerima kebenaran-kebenaran wahyu. Oleh sebab itu banyak-banyak qiraah. Saya tadi melihat di statusnya Ustadz Yasril, ini baru 2 hari ini saya, baru 2 hari ini. Ya, apa ininya? Apa yang tadi dia? Lupa saya. Bagus kalimatnya tadi. Ngopi dulu. Ya. Sadar diri dan sadar batas. Nah, beliau, perbuatan yang tidak pernah, perniagaan yang tidak akan pernah merugi. Beliau merujuk pada surat Fatir. Surat Fatir, surat 35. Ayat 29. Ya, saya ingat, ya dia tidak menyebutkan ayat ini, tapi saya ingat gitu ya, bahwa ada kalimat yang berbunyi tijaratan lan tabur, ujung ayat itu ya. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum yusirra walaniya yarjuna tijaratan lan tabur. Sungguhnya orang-orang yang membaca kitab, syaratul Quran maksudnya, menegakkan sholat, tentunya tidak hanya sholat wajib, tapi sholat-sholat yang berkaitan dengan sholat,
Ya. Wa anfiqu mimma razaqnakum yunfiqum wa mimma razaqnakum sirwalaniyah, dan dia menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka dengan cara terang-terangan atau diam-diam. Yarjuna tijaratan lan tabur, maka itu satu perniagaan yang tidak akan pernah rugi. 3 hal ini: baca kitab, sholat, dan infak. Saya kalau lagi nggak ada uang kecil maksud saya 10.000, 20.000, ya kadang-kadang ya saya masukkan uang besar, atau nanti besok saya gandakan gitu. Kenapa? Saya ingin mendapatkan perniagaan yang tidak pernah rugi. Satu, qiraatul Quran. Jangan pernah lalai setiap hari. Bila perlu targetkan sekian. Yang kedua, sholat. Ya, mulai dari sholat rawatib kita pungut semua. Sholat duhanya kita pungut semua. Sholat malam kita pungut semua. Itu akan terasa beda. Ya. Tadi saya ketemu kawan itu sudah agak susah jalannya. Saya coba beranikan diri, umuran itu berapa? 58, Ustaz. Terus dia tanya sama saya, Ustaz udah ada 60 ya? Saya bilang Januari besok saya 72. Kaget dia. Dia nebak saya, Ustaz udah ada 60 ya? Oh, lebih dari 60. Lebih banyak, saya bilang. Bulan Januari nanti saya 72. Bukan berbangga-bangga, bukan. Tapi saya syukur banget gitu ya. Di usia yang sekarang ini saya masih diberi Allah kekuatan. Cuman 2-3 hari ini ada gangguan di sini saya, saraf kejepit saya kadang-kadang kumat gitu ya. Iya. Tapi penyakit lain nggak ada, kolesterol enggak, asam urat enggak, gula darah enggak, prostat enggak. Iya. Alhamdulillah. Jadi kalau saya bandingkan dengan mereka yang umurnya dewasa saya, ya alhamdulillah. Saya bersyukur pada Allah Pak, dan berdoa sehat. Itu tadi ya. Prinsip saya, dalam jiwa yang kuat akan terdapat fisik yang kuat. Allah Akbar.